Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita agar kita tidak hanya mencari kepentingan kita semata-mata, tetapi kita juga mencari kepentingan orang-orang lain juga. Saudara, itulah sebetulnya kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kepada kita, Tuhan ingin kita juga belajar memberi kepada orang lain. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan, hendaklah engkau murah hati, sama seperti Bapa murah hati. Itu nampak dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebenarnya apakah yang digeluti atau digumuli, diusahakan oleh semua orang, termasuk semua bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia ini? Saudara, saya percaya semuanya mengejar apa yang disebut dengan keselamatan. Saudara, yang dimaksud keselamatan itu adalah kesejahteraan, kelimpahan, dan keamanan. Saudara, dari seluruh kesibukan umat manusia di dunia ini, di dalam seluruh aspeknya, maka sesungguhnya yang sedang dikejar itu keselamatan itu. Termasuk juga bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara, setiap bangsa mengejar keselamatan bangsanya sendiri, yaitu kesejahteraan, kelimpahan, dan keamanan di dalam berbagai bidang tentunya. Termasuk ketika bangsa-bangsa mulai membangun sebuah aliansi. Saudara, yang mereka cari adalah yang tadi, yaitu keselamatan itu. Saudara, perjuangan seperti ini adalah perjuangan yang tidak kunjung selesai. Karena memang kita tahu perjuangan seperti ini bukan baru-baru saja, karena sudah sangat lama sekali. Saudara, karena itu saudara, sekarang dilakukan adalah dengan melakukan perimbangan dari bangsa-bangsa. Maksudnya dengan kerjasama bilateral, multilateral. Namun kita menyaksikan hari ini, di dalam kerjasama pun ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya. Saudara, ada yang mengatakan tidak ada yang tidak berubah, termasuk teman ataupun musuh. Hanya satu yang tidak berubah di dunia ini adalah kepentingan diri kita sendiri. Saudara, apakah dunia dapat memberikan semua itu yang diharapkan oleh manusia? Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal yang ke-9. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya, dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut. Juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal di antara mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka, yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab itu aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion,
terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepentingan diri sendiri bukan saja ada pada hari ini. Namun kepentingan diri sendiri itu telah berakar dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini memberitahukan bagaimana bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang sebetulnya dipakai Tuhan untuk mendisiplin bangsa Israel, tapi justru mereka mengeruk keuntungan dari kegagalan umat Allah ini. Saudara, dari firman Tuhan melalui Nabi Zakaria mengungkapkan bahwa bangsa-bangsa itu akan mengalami kerasnya penghakiman Tuhan karena ketidakadilan mereka, karena kepentingan mereka sendiri di dalam bersikap kepada umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Dan konteks dekatnya adalah orang Israel akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Namun saudara, bagian firman Tuhan ini bukan hanya berbicara pada masa itu, tetapi Tuhan menjanjikan satu masa akan kedatangan Mesias ke dalam dunia, di mana Mesias datang adalah bagi umatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi semata-mata karena kemurahan hati Allah. Saudara, itu tercantum dalam Roma pasal 9 ayat 16 dan 18. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata begini, aku berkemah dekat rumahku, sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang, tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Saudara, apa yang Tuhan katakan dalam bagian ini adalah bagaimana mereka yang menindas orang-orang Israel, itu yang termasuk adalah bangsa Syria dan orang-orang Filistin, yang kota-kota disebut dalam bagian ini, maka mereka mengalami satu ketika mereka dihancurkan dan ditaklukkan oleh Alexander Agung, seorang Makedonia dari Yunani. Saudara, Alexander Agung menghancurkan bangsa-bangsa ini, saudara, dan ia juga melewati tanah Yehuda. Namun yang menariknya, saudara, ketika Alexander Agung yang memang juga hendak menaklukkan Yehuda, namun ketika ia melewati tanah Yehuda, dia berubah. Dia menjadi seorang yang sangat murah hati kepada orang Yehuda. Saudara, inilah sebetulnya yang diungkapkan dari firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Zakaria ini, yang dikatakan, aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Saudara, Alexander Agung sedang sibuk menaklukkan bangsa-bangsa berlalu lalang. Namun saudara, sebetulnya dia ingin menaklukkan Yehuda. Namun Yehuda dilindungi oleh Tuhan sehingga tidak ada penindas yang sampai ke sana. Saudara, apakah yang dialami oleh Yehuda? Karena Yehuda menjadi sebuah bangsa yang baik? Saudara, tidak juga. Justru saudara, di sini kita belajar satu hal. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Hal itu tidak tergantung kepada kehendak usaha orang, tetapi karena kemurahan hati Allah. Saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita sering mendengar satu kata yang sangat penting, yang sangat unik di dalam
iman Kristen, yaitu kasih karunia atau anugerah. Saudara, kasih karunia atau anugerah adalah berkat Tuhan, tindakan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu berharga Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang tidak patut menerimanya. Tidak bergantung kepada siapa kita, tapi bergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengingat kembali dan kita bersyukur. Saudara, jikalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini, termasuk kita, yang boleh menerima keselamatan itu. Karena setiap kita rentan untuk jatuh dalam dosa. Setiap kita rentan di dalam kegagalan kita. Saudara, orang-orang Yehuda bukanlah orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang gagal juga. Tetapi saudara, Tuhan menyelamatkan mereka semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Yang kedua, saudara, damai sejahtera dalam hidup ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel pada zaman Sakaria, itu merupakan sebuah gambaran akan apa yang Allah lakukan yang sangat besar, yang terbesar, yaitu dengan kedatangan Mesias atau Yesus Kristus. Saudara, dari bagian ini, Sakaria menubuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, kedatangan yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Saudara, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan damai sejahtera itu. Saudara, apakah arti damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera itu artinya tentu tidak ada perang, tidak ada permusuhan, tidak ada bala kelaparan dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi yang ada adalah kelimpahan, kesejahteraan, keamanan, dan kebaikan demi kebaikan yang dicurahkan oleh Tuhan. Saudara, itulah yang dinubuatkan dalam kitab Sakaria dengan kedatangan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Alkitab, dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara, kita masih ingat ketika Yesus memasuki Yerusalem terakhir kalinya. Saudara, di situ saudara-saudara, masyarakat membawa daun palem, dan Alkitab mencatat Yesus menunggang keledai muda yang tidak pernah dibebani. Saudara, itu menggenapi apa yang dikatakan Tuhan melalui Sakaria ini. Saudara, apa artinya Mesias menunggang keledai? Saudara, ketika Mesias menunggang kuda, itu artinya akan adanya penghakiman daripada Tuhan. Tuhan menghunuskan pedangnya untuk menghakimi. Tetapi saudara, ketika Mesias itu datang dengan keledai, saudara memberitahukan kepada kita, dia datang sebagai Raja Damai. Saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu sekarang ini yang kita alami sebagai orang percaya adalah damai sejahtera yang sifatnya rohani yang Tuhan berikan. Karena Yesus Kristus datang pertama kali adalah untuk menanggung dosa, menebus kita, dan memberikan damai sejahtera dalam arti kita berdamai dengan Allah. Sehingga damai sejahtera Allah ada dalam hati kita secara rohani, saudara. Dan saudara, setiap orang percaya, mereka mengalami damai sejahtera dari kerajaan Allah itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kekuasaan totalitas berada di dalam tangannya. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Dan perhatikan, wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut.
dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali membawa damai sejahtera ketika Tuhan menghancurkan segala kuasa apapun, sehingga tidak ada sebuah alat perang yang sanggup melawan dia. Dan dia memberikan damai sejahtera itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami damai sejahtera hari ini, saudara jangan menukar damai sejahteramu dengan yang lain. Karena pemberian damai sejahtera itu diberikan dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Dan kita orang percaya, di tengah-tengah kebisingan dunia, kita sedang berjalan menuju pengharapan, yaitu akan kedatangan dia kedua kali. Dan saudara, tidak ada satu kuasa militer, tidak satu kuasa seseorang, tidak satu kuasa negara yang tetap akan bertahan. Namun satu hal yang akan kekal selamanya, dan akan terus semakin hari semakin besar, yaitu kerajaan Allah, di mana Kristus dipermuliakan. Saudara, mari kita memuliakan Kristus, karena kita sudah menerima anugerah, keselamatan, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami membaca perjanjian lama, khususnya kitab Sakarya ini, kami menemukan bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah. Namun Tuhan tidak terkungkung dalam sejarah, tetapi Tuhan adalah yang memimpin sejarah itu. Sehingga Tuhan memimpin juga sejarah manusia, bukan kepada kesia-siaan, tetapi Tuhan memimpin sejarah manusia ke dalam pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera, sehingga hidup manusia menjadi hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar firman-Mu menolong iman kami dan menolong kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.